Bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana jemaatnya tidak beleng-beleng, pendetanya saja beleng-beleng. Baru kali ini ada pendeta Kristen mengatakan bahwa hamba itu Tuhan. Ini memalukan, bukan? Memalukan. Kalau hamba tentu bukan Tuhan. Apa sih jasmani? Sabar. Saya mau ini dulu. Ya, bagaimana jemaatnya tidak beleng-beleng? Pendetanya saja koplak. Dia tadi kan mengaku pendeta. Jangan menunjuk sabar, makanya diam dulu lah. Sekali Anda yang banyak bicara. Di dulu banter. Jangan sabar dulu, Pak. Iya, makanya boleh nggak gantian? Dengarkan dulu. Bapak rohani ini loh. Bapak rohani, ya. Itu yang saya sampaikan. Bagaimana jemaatnya tidak beleng-beleng? Coba pendetanya tadi. Beleng-beleng. Dia katakan hamba itu Tuhan. Ini saya sudah temukan, sabar. Saya sudah temukan di mana kesesatan mereka, karena mereka ini ternyata, saudara, membaca Bible itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Yohanes 8:24, wah, dia katakan Yesus ini Allah, Yesus ini Bapa. Begitu Yohanes 25:26. Berubah lagi. Sabar. Boleh nggak kamu sabar tuh, please? Boleh nggak dulu? Sabar dulu. Nanti giliran kau, ya. Ini saya mau ini, ya. Oke. Di dalam Biblemu tadi, Yohanes. Sabar tuh, please. Gimana sih ini tuh, please ini? Kita buka ya. Yohanes 24 tadi. 8 tadi 24 ya. Saya katakan sudah 99 ekor pendeta menceret bawa data ini sama saya. Saya katakan menceret. Dalam Yohanes 8:24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu sabar, boleh nggak sabar? Ya, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan. Jadi kalian disesatkan oleh pendeta tadi itu, dia hanya mengambil Yohanes 8:24, tidak mau digunakan 25:26, maka terjadilah itulah kesesatan yang nyata. Maka saya berani mencatat di sini oten sesat, dongo. Silakan. Kau berbunyi. Jadi sudah kau jelas. Lanjutkan ya. Kau lanjutkan sekarang dengan tadi narasinya dengan siapa ini? Bang Erik. Silakan Bang Erik. Tadi lanjutkan itu. Yang mana itu? Yang mana lanjutkan lagi? Mbak Natali aja, Mbak Natali lanjut, Mbak Natali. Gantian Bang Dalbu. Enggak enak, kasihan Mbak Natali. Enggak apa-apa. Cari yang tidak cerewet ini, yang naik sama cerewet ini kita tidak bisa bicara juga. Kamu sendiri yang cerewet bilang kita yang cerewet. Kamu yang ngomong nggak bisa gantian kok bilang kita yang cerewet. Dolbo itu cerewet yang tidak ada. Gimana tuh oten sesatu? Tobat ya, lah, tobat. Sudah, ya, tobat aja kau. Orang yang sesat itu adalah orang yang tidak mengenal baik bapak maupun anak. Kamu mengenal anak atau Yesus itu kan? Yesus yang kamu mengenal tidak anak kan? Mengenal anak dan bapak. Ya, kamu kan kenal Yesus itu anak kan? Ya. Ya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Sejak saat Yesus katakan anak manusia, yaitu berbicara tentang kemanusiaan. Sejak Yesus katakan anak Yahweh, atau artinya dia berbicara tentang roh sebagai anak begitu. Terus Yesus ini gimana? Dia manusia apa Tuhan?
Yesus secara kemanusiaannya hamba, secara rohnya Tuhan sebagai anak. Gitu. Karena Tuhan itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Berarti dia manusia Tuhan. Iya, manusia yang maksudnya manusianya itu kan, makanya Yesus katakan roh Tuhan ada padaku, begitu kan? Iya, Maksudnya roh udahlah. Tuhan itu Jadi Yesus kemanusiaan. ini manusia Tuhan ya. Ya. Tubuhnya itu kan bait suci. Yesus katakan rombak bait suci ini dalam waktu 3 hari akan aku bangkitkan, atau bunuh kedagingan atau bait suci ini dalam waktu 3 hari akan. Jadi sudah jelas Yesus sudah menyatakan bahwa tubuhnya itu bukan Tuhan, tubuh kemanusiaannya itu bukan Tuhan, tubuh kemanusiaan itu sebagai bait suci. Jadi kemanusiaannya bukan tubuhnya bukan Tuhan. Berarti kamu bisa lihat dia Tuhan dari mana? Tadi betul loh Bang Teri. Karena dia disiarkan di YouTube. Lanjut. Kamu bisa lihat dia Tuhan dari mana? Iya, Kan yang kelihatan kan dia datang kan sebagai Tuhan itu manusia Tuhan itu kan kelihatannya. tidak dapat dilihat kan, semuanya mengakui bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat kan. Iya, Roh yang ada Tuhan di dalam nggak bisa diri dilihat. itu tidak dapat dilihat, namun dalam kuasanya dapat Bang, dilihat. roh di tubuhmu juga nggak kelihatan Bang, tapi roh di Saya tubuhmu tidak bukan punya Tuhan. roh, makanya saya tidak punya kuasa. Yesus Dia punya nggak roh, punya makanya roh, dia Rek. berkuasa. Ya Allah, ngomong ambil siapa lagi ya be hantu Rek. Aku nggak duwe roh jare ya Orang Allah. yang memiliki roh itu hanya Tuhan, anak-anak Yahweh secara roh, begitu. Kok bisa sih kamu nggak punya roh? Ini gimana ceritanya kamu nggak punya roh? Karena Tuhan, karena yang disebut memiliki roh itu disebut anak Tuhan atau anak Yahweh, dan Yahweh itu sendiri. Karena Tuhan itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Hey, semua orang yang dipimpin Mana oleh roh dalilnya di Tuhan. Al-Quran bahwa semua orang punya roh? Aduh, kau nggak usah ke Al-Quran terlalu tinggi. Kamu kan bilang, kamu kan Enggak, memaksa bahwa semua manusia memiliki roh. Saya kan? nggak masa. Justru di Bible-mu Ya, kalau sendiri, begitu, kenapa semua kalau saya orang bilang yang dipimpin Tuhan roh itu roh, Anda Tuhan itu kejang-kejang di situ. siapa yang kejang? Ini Ya, Paulus jelas, berarti yang kan kejang-kejang. saya bilang Tuhan itu roh. Kenapa kamu bantah? Kamu bantah artinya kamu punya Saya nggak bantah itu loh. Saya cuma heran. Kamu bilang kamu nggak punya roh itu, saya heran gitu loh. Kamu nggak punya roh terus gimana ceritanya? Saya Kamu bisa juga, kalau ngomong sama begitu saya juga heran. Kalau kamu bilang kamu punya roh, itu saya juga heran. Begitu. Nah, di Bible-mu sendiri aja bilang kok semua orang yang dipimpin roh Allah itu anak-anak Ya, itu Allah. orang-orang yang, makanya di dalam Alkitab menjelaskan bahwa akan tiba saatnya aku mencurahkan rohku kepada semua Berarti semua orang itu bangsa berarti sehingga mereka Tuhan, iya. bermujizat. Semua orang itu berarti Tuhan. Yang di dalam Roma 8 itu. Ya, semua orang yang berarti Tuhan. menerima baptisan roh itu disebut anak Yahweh. Aku nggak Anda ngomong yang baptisan itu roh. goblok. Ini memang nggak ada ilmunya ini memang. Anda yang tidak ada ilmu, pantas. Kutanya aja kau nggak nyambung. Kau bilang kau nggak punya roh. Ini apa? Aku ngomong sama setan Saya ini dari tanya, tadi. saya tanya kamu tentang dalilmu di Alkitab. Ini memang aku ngomong sama setan Rohnya ya kamu berarti dari terjawab. tadi ya. Kau nggak punya roh ini memang bahaya ini ngomong sama setan aku. Ya, makanya kamu tunjukkan dalil di dalam Al-Qur'anmu bahwa Rom semua nggak manusia- usah ke Al-Quran, Bible-mu aja kamu nggak percaya kok. Ini bagaimana ini umat Islam macam apa? Ya ini? ngapain ku tunjukin Al-Quran, Bible-mu aja kamu nggak percaya? Omong saja, jujur saja bahwa tidak ada dalil begitu. Kau Kamu ya. asal congor saja. Kau itu anak siapa? Kau itu anak siapa? Ya, kamu lihat kalau jasmani ya anak manusia, paham tidak? Apa? Coba Anak kamu apa? tunjukkan dalilmu mana? Tadi sekali kamu Nggak usah ke dalil, nggak usah ke dalil Al-Quran, nggak usah ke dalil Al-Quran. Aku tanya kamu anak siapa? Nah, kamu Islam atau tidak sih? Islam. Ya, Kamu kan mana Kristen. dalilnya? Aku tanya Mana kamu anak dalilnya siapa? di Al-Quran? Mana dalilnya di Al-Quran? Nggak usah Al-Quran. Nah, Aku tanya kamu. Apa ini? Siapa yang mencret ini? Ketawa Aku dia. tanya tuh. kamu. Iya, Abu ya, aku tanya kamu. Kamu anak siapa? Keturunan siapa kamu? Anak manusia. Siapa bilang anak manusia? Manusia pertama di muka bumi ini ya, yang ada ya. Manusia yang pertama diciptakan itu Adam, terus Hawa. Tapi Adam dan Hawa di Bible-mu, dia itu makan buah terlarang. Sedangkan di Bible-mu sendiri, Tuhanmu mengatakan di Kejadian 2:17, di saat kamu mau makannya, kamu akan mati pada hari itu juga. Anda mulai Adam, lompat. Hawa makan Sabar itu, dulu, terus kamu saya belum keturunan dapat siapa? jawaban dari kamu. Enggak, Anda nggak jangan usah. Nggak usah. Anda jangan Soalnya seperti aku dari kata tadi ngomong sama kamu, kamu bilang Sabar kamu nggak dulu. ada roh. Ini dari tadi aku ngomong Anda, sama setan, apa ini ngomong sama bukti bahwa Anda siapa? tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ini makanya bukti saya bener, lompat. ini bukti bener. Kalau Kristen-Kristen itu ini bukti bahwa contohnya Anda Abu, ini sendiri keturunan tidak punya setan, roh, keturunan karena Anda iblis. sendiri tidak menjawab pertanyaan saya.
Udah dijawab. Kalau Al-Quran nggak perlu saya jawab ke kamu. Kamu nggak nyampe. Al-Quran itu untuk orang berakal. Loh memang Al-Quran untuk orang berakal. Untuk apa saya kasih tahu kamu? Kamu aja bilang kamu nggak ada roh. Kamu aja bilang kamu nggak ada rohnya kok. Kamu keturunan setan. Memang benar kamu itu keturunan setan. Coba aku tanya kamu di Kejadian 2:17. Adam Hawa itu makan buah terlarang. Terus dia mati. Punya PR. Kamu jawab dulu. Oh punya PR. Jawab dulu. Dah mati kau ya. Kau bodohnya minta ampun, nggak punya roh juga bodoh. Kok bisa ya manusia nggak ada rohnya, ini gimana? Pendetanya pun nggak mau jujur tadi. Agama apa yang muncul di permukaan itu dia nggak menyebutkan. Bilang aja Kristen. Salah, jelas. Kalau dia ngaku kan selesai itu. Berarti sesatlah Kristen. Nah, berarti ajaran Kristen ini berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi yang dikatakan Yesus. Selamat pagi Ibu Natalia. Ini silakan. Pagi. Ini juga gila juga ini. Ini Ibu Natalia ini soknya kayaknya sok benar terus. Memang benar. Jadi ucapan Ibu Natalia tadi bilang bahwa Kristen itu sesat dari mana? Coba di dalam 2 Yohanes 1:7 yang nggak mengakui Yesus manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Coba kalau kita tanya, Tuhanmu siapa? Nggak Yesus. Siapa itu Yesus? Tuhan. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan? Yang membuat saya penasaran sekarang, Bu. Yesus Tuhan atau manusia? Coba jujurlah, malu sekarang aku Yesus Tuhan. Tuhan. Ya udah, penyesat dan antikristus kau yang nggak mengakui Yesus itu manusia. Yesus itu adalah anak Allah satu-satunya yang dikasihi. Karena kepada anak satu-satunya kata dia. Iya, enggak ada nabi lain yang dikasihin Allah Bapa itu selain Tuhan Yesus itu. Sebentar, kamu bilang anak Allah satu-satunya. Kamu nggak usah ngarang cerita deh. Tuhanmu saja mengakui Efraim di dalam Yeremia 31:9 itu adalah anak sulung Tuhan, anak sulung Allah. Itu lebih dulu loh daripada Yesus. Beda dengan nabi-nabi lain. Tadi katanya nggak ada nabi-nabi lain, giliran malah Tuhan mengakui di perjanjian lama ada Efraim, ada Daud di dalam Mazmur 89. Itu juga malahan adalah anak sulung Allah. Kok nggak percaya? Itu lebih senior, aduh anak sulung loh. Anak sulung Allah loh. Lebih senior begini daripada Yesus. Di manakah nabi-nabi lain yang nggak berdosa selain Tuhan Yesus? Nggak berdosa satu pun. Kamu mau ngomongin masalah dosa, terus kamu bilang Yesus tidak berdosa. Kamu bilang Yesus nggak berdosa? Iya. Nggak berdosa di mana? Oke, kalau Yesus nggak berdosa, saya heran. Ngapain ya di dalam kisah Rasul 19:4, Paulusmu itu ngomong Yesusmu itu bertobat. Dosa apa yang Tuhanmu lakukan? Hah? Di mana jangan nggak ngarang. Kisah Rasul 19:4 nggak ngarang. Aku buka ini. Jangan hanya ngomong aja kalau memang karena di situ nggak ada ditulis di situ. Jangan, kamu jangan bacot nih. Aku baca ini. Aku bukain datanya. Iya, Ibu Natalia. Nih, please. Tunjukkan ya, please. Datanya, please. Iya. Udah melotot. Apa katanya tadi di situ? Jangan di apa Yesus ya? Yesus bertobat. Kisah para Rasul 19 yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yesus dibaptis Yohanes, ternyata pembaptisannya itu adalah baptisan orang yang telah bertobat. Ini Tuhan kok bertobat, dosa apa yang Tuhan melakukan? Nggak bahaya, tak kira Tuhan bertobat. Berarti bukan Yesus yang berdosa kan? Hah? Bukan Yesus yang berdosa gimana? Ini jelas loh ada nama Yesus di sini ya.
Kamu lihat. Tidak. Aduh. Yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus. Yesus ngapain? Kita tahu lah. Dia Arti dibaptis baptisan Yohanes itu kan. apa sih, Ibu? Arti baptisan, pembaptisan Yohanes ya. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Orang yang telah bertobat. Ini Yesus ngapain nih? Dia Itu jadi orang yang bertobat pembaptisan ini itu ngapain? adalah bahwa itu pengikut Kristus. Coba kau baca, kok bisa-bisanya dibilang baptisan adalah pengikut Kristus gimana? Ini, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jelas loh ini. Jelas loh. Baptisan adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jelas loh. Jelas loh. Yesus bertobat. Oh iya. Tuhan bertobat. Oh, nggak bahaya saya kira. Jadi yang saya tanya, Bu, di mana ada tertulis bahwa Yesus itu dikatakan, mana tahu ada nabi-nabi lain yang mengatakan bahwa mana tahu Yesus itu tadi udah aku bilang ya kau ya. Di mana? Saya pun heran nih. Diklaim Yesus nggak berdosa, kau bilang malahan dia nggak berdosa, nggak kayak nabi-nabi lain. Ini saya tanya kamu nih, ini ngapain kalau dia nggak berdosa, kok dia malah bertobat? Yesus beda loh dengan ini. Beda dengan nabimu. Yesus beda dengan nabimu lah, Ibu Natalia. Ya memang beda lah, memang beda lah. Iya. Mana ada Yesus matinya apa? Di Galatia 3:13 mati terkutuk, cuma celana kelihatan, telanjang. Iya, Nabi kalau Muhammad nabimu meninggal kan mulia istrinya dikafani. 11. Beda Iya, level. kan? Sekarang kau jawab ini, dosa apa yang dilakukan Tuhanmu? Kenapa kok Tuhanmu ini bertobat, ha? Kenapa ini Tuhanmu Enggak bertobat ada dibaptis dosanya. Yohanes? Memang dia kalau itu Nanti saya tunjukkan dosa-dosanya Yesus. Allah, nanti saya tunjukkan dosa-dosanya Yesus ya. Lanjut Mantap. dulu. Ada ya, ada dosanya ya Bang Dalbo ya? Itu harus Ada. Waduh. Tidak mungkin. Panjang. Sabar Bang. Tidak mungkin Yesus ini digantung dengan cara hina dan terkutuk kalau dia tidak berdosa dia. 11-12 dengan kisah maling kundang. Waduh, ngeri. Kisah maling kundang. Ngeri. Itu jangan ceritakan tentang kisah dongeng, buku lain. Berarti ini Yesus ini dongeng. Ada apa itu? Penasaran aku. Masa Tuhan bertobat sih apa itu? Silakan dibuka dalam Matius. Silakan dibuka dalam Matius 12:48. Nah, ketika ibunya pergi nih ya, sabar dulu. Dibukakan Dek Natalia. Matius 12:48. Maka seorang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu dan ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Apa jawab Yesus? Siapa ibuku dan siapa saudaraku? Durhaka bukan? Begitupun juga ketika dia berhadapan dengan perempuan sundal, dia katakan ibu. Tapi tak kalah di hadapan ibunya sendiri, dia mengatakan, hai perempuan. Kurang ajar bukan? Lalu apa bedanya dengan maling kundang? Maling kundang ketika ibunya ada, ibunya mengatakan, hai maling kundang, ini ibumu. Apa jawab maling kundang? Siapa ibuku? Apa bedanya? Matius 12:48. Berdosa bukan? Jawab. Karena satu pun kesalahan Yesus tidak ada yang bisa menyatakan. Ini makanya dia dikutuk dia Pak, durhaka. Maling kundang juga dikutuk. Yesus juga dikutuk. Oh, beda. Selesai. Bedalah cerita dunia. Kalau keimanan saya, kepercayaan saya tidak berbicara imanmu saudara. Anda bertanya di mana dosanya Yesus. Ini baru satu loh. Baru satu loh. Hal-hal apa aja ya, setan-setan aja ya bisa kalian percaya. Iya, apa Anda percaya? Apa Anda percaya Matius 12:48? Iya percaya. Apa dosanya? Apa kesalahannya? Dia aja. Ini dia menyangkal ibunya, saudara. Dia menyangkal ibunya. Menyangkal apa? Dia tidak hormat kepada orang tuanya. Orang kau dia kan anak Allah. Kau baca Matius 5 nomor 9. Coba. Kira-kira ya akal sehat. Ya, diam dulu ya. Akal sehat yang bekerja dan menjawab. Ketika orang tua kita jauh-jauh dari kampung
untuk sekedar melepaskan kerinduan kepada kita. Berupaya dia jual kambing di kampung untuk ongkos untuk menemui kita. Lalu ketika dia sampai di hadapan kita, lalu kita sampaikan sama ibu kita, siapa ibuku, siapa saudaraku? Apakah ibu kita tidak sakit hati? Ya, saya tanya dulu sama itu Allah itu ini. Apakah kita tidak sakit hati? Coba sabar. Yang akal sehat dibawa, coba dijawab. Apakah kalian ketika punya anak seperti itu, apa kalian tidak sakit hati? Sakit dong bang, sakit sedih. Allah itu enggak punya. Saya nggak nanya Allah punya, itu apa. Saya nggak nanya. Kamu meminta di mana Yesus berdosa. Jadi Paulus nggak salah. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Makanya Yesus ditobatkan karena kurang ajar. Coba kamu baca di Ibrani. Coba kamu baca di Ibrani 5 nomor 8. Kau baca itu. Ibrani 5 nomor 8. Ini kalau akal sehat menjawab, ini jujur dia. Di dalam Ibrani 5 nomor 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Nah pertanyaannya, sebelum Yesus ini belajar jadi taat, bagaimana kelakuannya? Silakan. Ya, sehina-hina apapun di mata orang Yesus, seburuk-buruk apapun Tuhan Yesus di mata orang, tetapi saya tetap dia Tuhan. Beda dengan kalian. Saya bertanya saudara, Yesus ini baru belajar menjadi taat. Pahami, baru belajar menjadi taat. Sebelum Yesus belajar menjadi taat, kelakuan Yesus ini bagaimana? Silakan. Iya, sehina-hina apapun tetap saya akui bahwa itu Tuhan saya. Beda dengan kamu. Saya enggak nanya itu, kamu Pak. Tidak mengakap. Iya, itu yang membedakan Tuhan saya dengan Tuhan kamu. Itu. Ini Tuhanmu lagi belajar menjadi taat. Contoh, saya kasih contoh ya. Anggap aja Abang Teri atau Abang Erik. Erik ini bajingan, nakal dia. Tetapi ketika dia menjadi taat, taat dia, rajin dia, penurut dia. Itu bang. Nah pertanyaannya, sebelum Yesus belajar menjadi taat, kelakuannya dulu bagaimana? Silakan. Hanya adalah mengikuti jalan Bapa di surga. Saya nggak nanya seburuk-buruk apapun. Saya nggak nanya soal jalannya. Seburuk-buruk apapun kelakuannya, tetap saya akui dia bahwa Tuhan. Beda dengan Mamat lu. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Saya bertanya, sebelum Yesus belajar menjadi taat, bagaimana kelakuannya? Iya, saya tanya dulu bagaimana kelakuan Nabi Muhammad dengan kamu. Kelakuan nabiku buruk. Iya. Bahkan nabiku ini menjadi suri toladan. Dan terjadi dalam Al-Quran surah Luqman ayat 15. Sabar. Ya kenapa ini Kristen cuplis ini begini semua? Satu ekor lah. Status si Mamat itu sekarang apa? Astagfirullah. Boleh nggak Kristen? Saya tanya Kristen, boleh nggak menjadi manusia walaupun sedetik? Nanti turun di sini mau jadi kecebong, silakan. Jadi minimal jadi manusia dulu lah. Biarpun Tuhan Yesus itu manusia di mata orang, biarpun buruk, tetap saya akui bahwa itu Tuhan saya. Saya percaya 100%. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Kan Anda bertanya, apa kelakuan Yesus sehingga dia berdosa, sehingga dia dibaptis? Itu dalil. Anda mampu nggak jawab itu? Iya, saya nggak nanya karena Kristen ini Pak menuhankan manusia itu. Kalau di Kristen Pak hilangkan akal baru masuk.
Itu baptisan itu bukan tanda-tanda berdosa, bukan. Bahwa itu adalah Coba dia tampilkan lagi deh Natali. Ini Anda ini sebenarnya lagi cakar-cakaran dengan Bible, bukan dengan kami di sini ya, dengan Bible. Ya, salahkan Paulus. Yang mana? Yang mana Bang? Tadi Kisah Para Rasul 19. 19 nomor 4. Oke. Mana Pak? Ini yang selalu saya sampaikan, yang Kristen. Kalau nggak pernah baca Bible, dibawa aja tep-tep layar. Dengarkan kami di sini di atas. Ya lanjut Natalia. Saya mau sholat Natalia, lanjut dulu. Iya. iya, Ibu Natalia. Ini baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, Ya, dosa jadi apa menurut nih? Bukan ngapain dia bertobat? Dosa apa? menurut Ibu Tuhan Yesus kami itu berdosa gitu. Menurut Paulus, Yesus bertobat. Makanya saya tanya, ini dosa apa? Ngapain juga dia bertobat? Tuhan kok bertobat itu? Menurut Paulus ini, Kisah Para Rasul 19:4 ini Paulus ini. Kok saya sih? Paulus itu kan yang orang ngasih berdosa informasi. sebelumnya. Iya, yang dibicarain Paulus ini kan Yesus. Yesus dibaptis Paulus Yohanes. itu adalah orang yang Yohanes membenci itu ajaran pembaptisan orang yang telah Yesus. bertobat. Paulus itu kan orang yang membenci ajaran Yesus, tapi seketika dia bertobat menjadi mengikuti Yesus itu kan. Oh, dia bertobat mengikuti Yesus, kayak Yesus bertobat gini ya. Dosa apa yang Yesus lakukan? Kok bertobat ini loh? Enggak ada dosa Yesus. Itu kan Paulus yang berdosa. Oh, kok Paulus lagi nih bawa? Ini Paulus yang ngomong, ini kata Paulus. Baptisan Itu jangan Yohanes adalah dibanding-bandingkan pembaptisan orang dengan yang telah Tuhan Yesus dengan bertobat. Paulus lah. Paulus itu hanya Dan ia guru berkata agama kepada itu, orang banyak imam. bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ini Yesus dibaptis Yohanes. Baptisan bertobat ini apa? Pertobatan Yesus Tuhan bertobat. Yesus enggak berdosa, tetapi Terus Paulus lagi pura-pura berdosa. tobat. Terus berarti dia lagi pura-pura tobat gitu maksudnya? Siapa? Yesus. Yesus bertobat beneran atau pura-pura bertobat ini? Coba saya tanya ini. Yesus ini bertobat beneran atau pura-pura tobat? Kalau kami orang Kristen ini wajib itu dibaptis. Itu Saya nggak bahwa nanya tanda kamunya, itu menyatukan Yesusnya. diri kita kepada Allah Bapa. Saya nanya Yesusnya, bukan kamunya. Saya nanya Yesusnya. Yesus kan dibaptis Yohanes. Kamu kan bukan dibaptis Yohanes. Gimana sih? Ini Yohanes pembaptis loh, baptis Yesus. Yesus itu kan bahwa dia itu menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Siapa nanya itu? Mau nanya itu? Baptis itu loh, Bu. Aku nggak nanya itu. Aku bilang ini loh, data yang Paulus bilang ini loh. Tapi di mana datanya bahwa Ibu bilang Yesus berdosa? Di mana? Loh, justru saya tanya, dosa apa yang Yesus lakukan? Karena ini bertobat. Dia bertobat beneran atau pura-pura dosa bertobat? Yesus loh, Ibu. Ya berarti dia pura-pura bertobat. Ya kalau nggak ada berarti dia pura-pura bertobat, ini maksudnya. Ya. Dia pura-pura bertobat atau Paulus yang cuma ngarang cerita ini? Maksudnya apa ini? Kok Paulus bilangnya baptisan Yohanes itu pembaptisan orang yang telah bertobat? Kita sama-sama tahu lah. Itu kan Yesus di zaman Yohanes kan, Bu. Yohanes itulah membaptis orang Kristen. Mana ada Yohanes baptis orang Kristen? Pala kau itu Yohanes baptis orang Kristen. Ini yang diceritakan Yohanes ini baptis Yesus. Kok bisa-bisanya Yohanes baptis orang Kristen? Kristen pertama-tama kali aja disebut di Antioquia. Kok bisa-bisanya kau bilang Yohanes baptis orang Kristen? Pala kau itu Yohanes baptis orang Kristen. Iya. Kapan? Oke, Bu. Itu Nabi Muhammad dengan Yesus mana yang lebih apa, Bu? Apa urusannya lagi dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini udah nggak ada urusannya sama Yohanes ini. Kepercayaan. Jadi ini closing statementnya gimana dulu? Kalau mau nanya Nabi Muhammad boleh, tapi ini closing statement dulu, diselesain dulu ini. Jadi Yesus ini bertobat beneran atau pura-pura bertobat? Enggak bertobat, dia enggak ada dosanya. Berarti pura-pura. Memang dia dibaptis. Iya, berarti pura-pura bertobat. Enggak ada. Memang kalau itu mengikuti ajaran maka di surga itu harus dibaptis. Iya, dibaptis ini kan yang saya bilang. Pembaptisan orang bertobat. Di mana satupun ada dosa Yesus itu? Di mana? Dan siapa yang mengatakannya? Nggak usah repot-repot itulah. Saya tanya. Oke, kalau Yesus, baik saya nggak mau nuduh-nuduh sembarangan deh. Gini ya, saya hargai imanmu. Kamu mengatakan Yesus tidak berdosa.
Baik. Iya. Kalau Yesus itu memang benar dia tidak berdosa, sedangkan data yang tertulis di Kisah Para Rasul 19:4, Yesus itu dibaptis Yohanes, sedangkan pembaptisan yang dilakukan Yesus itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ini berarti Yesus ini bertobat yang dimaksud ini pura-pura gitu, iya? Kan Yesus gak berdosa kan? Berarti ini Yesus Iya, sedang nggak berpura-pura berdosa. bertobat. Berarti dia lagi pura-pura tobat. Iya. Ya begini, karena di situ tidak ada Yesus bahwa bertobat. Jadi nggak ada tulisan di situ bahwa Yesus bertobat. Ya, saya jawab. Ada. Yesus itu Ada. dibaptis, Ada. tapi dosanya. Ada. Ini siapa ini? Yaitu Yesus. Coba baca dengan Ada nih. baik-baik. Udah dibaca baik-baik. Pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak. bahwa Tunggu dulu, mereka jangan langsung harus- tiba-tiba, jangan tiba-tiba ini dulu. Nih kata Paulus dari awal bacanya dari awal. Iya, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang mana lagi? Aduh. Kok Bahwa nggak punya mereka Bible? Kok baca lihat ini? lagian ini bukan apa loh, lagian ini Ya udah cepet baca. ya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus. Nah, Berarti yaitu Yesus. bagi yang percaya kepada Yesus harus dibaptis. Bagi yang Ibu. percaya kepada Yesus, tapi ini Yesus dibaptis Yohanes kan? Kamu percaya nggak sih Yesus dibaptis Yohanes? Iya, percaya. Yesus dibaptis Yohanes kan? Oke, Iya, Yesus dibaptis Yesus itu Yohanes. mengajarkan Sedangkan baptisan supaya Yohanes orang itu baptisan dibaptis apa? loh. Sedangkan Nggak ada dosanya. Yesus itu mengajarkan bahwa kepada orang umat Kristen bahwa itu orang Kristen harus dibaptis. Yesus itu mengajarkan loh. Ini malah nggak ada yang kayak kau bilang. Kau ngarang semua Lalu ini. kalau memang dia berdosa, mana dosanya? Tunjukkan mana Ya. dosanya. Makanya saya tanya kamu, dosa apa yang dia lakukan? Kalau nggak ada, Dari baik. murid-muridnya banyak sebelumnya. Ya bahwa sudah, ada saya banyak nggak nabi-nabi, ada maksa dosanya kok. nggak? Saya hargai. Ah. Saya hargai apa yang Anda imani, apa yang Anda sampaikan. Di saat Anda menarasikan Yesus tidak berdosa, saya nggak apa-apa, saya nggak nolak. Berarti di sini ada win-win solution namanya. Kenapa Yesus tidak berdosa tapi disebut bertobat oleh Paulus? Ya ini Paulus yang berbohong atau Yesus sedang berpura-pura bertobat. Itu aja kan gampang. Oke. Soalnya Boleh dia saya nggak bertanya? berdosa. Kalau dia Boleh berdosa saya kan berarti bertanya, dia Bu? tobat beneran. Ini sedangkan kata Paulus, baptisan Yohanes ini pembaptisan orang yang telah bertobat. Ini berarti Yesus pura-pura bertobat kan? Karena dia nggak punya dosa. Oke, boleh Oke. kita lanjutkan, Bu? Oke ya, oke. Oke, Kristen dengar ya. Jadi ternyata ini sudah terpecahkan misterinya ya. Kisah Paulus 19:4. Ternyata di sini pembaptisan Yohanes ini, yang kata Paulus ini, baptisan orang yang telah bertobat ini, dan ini adalah Yesus. Ternyata Yesus lagi pura-pura tobat, Red. Ya. Jadi gitu ternyata. Ya, Oke, Bu, silakan boleh. kalau mau bertanya. Boleh, Bu. Boleh apa? Boleh nanya? Boleh. Itu betulkah kata Muhammad bahwa kalian itu tersesat? Mana datanya? Karena- Mana datanya? Jangan itu betul Ada, kata Bu. bukan datanya Karena- mana silakan. karena Data dulu baru bacot kayak saya diskusi dong. Yang pinter dong kalau diskusi. Iya begini, Silakan. karena Buka kameranya dulu. Gak usah karena buka datanya dulu baru bicara. Kalau nggak buka data, kamu bacot, aku ludahin kamu. Mendingan kamu buka data dulu. Data dulu baru bacot ya. Silakan datanya dulu. Saya nggak akan pernah mau menjawab yang nggak ada data. Jadi kamu tampilkan data dulu baru boleh bacot. Ya, ini bukan gereja yang kau pikir kau bisa khotbah ya. Bukan. Ini diskusi. Di sini diskusi ini orang Islam ini pintar-pintar. Kaum berakal, kaum cerdas, bukan kaum yang botol. Jadi datanya dulu tampilin. Buka kameranya. Gue masak. Halo. Selamat siang. Siang, gue masak. Gimana ini gue masak? Sudah pelayanan kemana saja? Oke. Jadi Sudah bukti pelayanan Yesus kemana adalah saja, seorang Gumasa? sangat suci. Sebentar, saya Dia tanya dulu lulus sudah menjadi pelayanan seorang kemana Tuhan. saja? Apa? Sudah pelayanan kemana saja hari ini? Enggak usah kau tanya, itu enggak penting.
Oh, enggak penting. Oke, baik. Tolong jelaskan yang penting-penting ya, karena banyak Kristen-Kristen juga menonton di sini. Ibu Masak ini kan Kristen ya. Tolong Bukti dijelaskan Nabi ini. suci adalah lulus menjadi Tuhan. Sebentar. Setiap Nabi lulus suci menjadi Tuhan. lulus menjadi seorang Tuhan. Sebentar. Pak Gumasa, ini kan katanya ini ya, ada agama yang benar itu katanya pagan ya. Terus Pak Gumasa ini Kristen, tapi Pak Gumasa ini memang benar-benar sesuai data agama Bible yang banget benar ya. adalah agama Katanya pagan. itu penyembah dewa ya, benar ya, Tuhannya dewa ya. Allah artinya dewa. Oh iya, baik. Silakan kasih penjelasan dulu nih biar Kristen ngerti nih. Jadi gini, bukti Nabi suci ada lulus menjadi seorang Tuhan. Bukti Nabi bejat tidak lulus menjadi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Nabi mau lulus menjadi seorang Tuhan? Oh, kamu mau bandingin itu? Kalau apakah Nabi itu Allah Nabi adalah bukan seorang Tuhan, seorang pejabat surga? Bukan orang. Apakah Allah mu seorang pejabat surga? Ini kan kamu kan pandanganmu kan pagan. Allah mu seorang pandanganmu kan pagan. Jadi kalau kau mau mengedukasi Kristen itu memang agama pagan, silakan saya beri panggung. Tapi kalau Anda mau menghujat di sini, kau tengangak dulu mulut kau, Betul kata dia loh Bu, tolong dijawab lah Bu. Kata dia itu betul. Betul ya, memang Kristen menyembah dewa, betul. Dia tadi bilang Kristen menyembah dewa. Iya. Enggak Bu, maksudnya pertanyaan dia itu bagaimana dengan dia bilang, bener. Dengan Nabi memang dulu ya. itu Bu. Memang benar Kristen pagan ya. Tadi katanya benar. Katanya tadi benar. Gimana sih? Loh, tadi kata kamu benar. Silakan Bang. Jangan malu lah Bu dengan apa pertanyaannya? Begini Pak, itu nabi kalian itu dengan nabi kami itu apakah selevel atau memangnya tidak? Kristen ada nabinya? Ya enggak ada nabinya, enggak ada nabinya Kristen Pak. Iya. Yang benar dulu lah bicara. Iya, oke. Tuhan kami dengan Tuhan kamu itu mana yang apa dengan Nabi Muhammad? Nabiku bukan Tuhan Pak, karena kami ini adalah manusia yang akal sehat. Beda Kristen. Kristen kan rata-rata gila, sembarang dia tuhankan. Kami ini manusia berakal Pak. Iya, jangan kita berbicara dengan Tuhan. Kalau Tuhan kami juga kan ada Tuhanmu sama manusia Tuhan beda. kita. Ini nabimu dulu, coba dijelaskan dulu. Kenapa nabiku? Iya, berdosa enggak dia itu? Nabiku ini maksum. Ketika dia mau melakukan dosa, ini dijaga dia. Maksum itu terjaga. Maksum artinya terjaga. Terjaga dari apa Bu? Dari perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan dosa. Tapi istrinya 11. Kenapa di situ yang repot? Yesus saja istrinya 5, nggak ada yang repot Pak. Nggak ada istrinya. Belum menikah sama Yesus. Mau saya tunjukkan dalil? Mau? Saya buktikan Tuhanmu ini punya istri. Hosea 2:16. Kau baca coba. Iya. Kau baca coba. Tuhanmu ini duda. Duda Tuhanmu ya. Begitu Pak, kita ini pakai dalil loh. Oke. Coba buka Pak. Itu kok baru saya lihat kitab kayak gitu enggak, jangan salahkan aku, karena Kristen ini nggak ada yang baca Bible Pak. Modal joget-joget aja di gereja. Coba ini Hosea, mungkin De Natalia boleh bantu tampilkan, saya lagi merokok. Hosea 2:16. Tuhannya ini Baal. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Pertanyaannya, siapa nama istri Tuhanmu Pak? Silakan. Jangan itu yang dibaca dari atasnya dulu sampai ke bawahnya. Terserah mau baca di mana, terserah. Sama siapa dia? Pertanyaanku simpel, siapa nama istri Tuhanmu?
Karena dia punya anak, Pak. Saya tunjukkan Bapak dulu ya. saya pun. Makanya, Pak, Anda menghujat ribuan, ratusan data-data saya. Menghujat gimana maksudnya? Terbukti loh. Gara-gara Terbukti di mana? Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku, dan aku Saya tidak tunjukkan lagi istrinya. Saya tunjukkan istrinya. Enggak ada loh. Ini bukan Pak. hujatan Mana ya. istrinya? Mana Kau bilang istrinya? istrinya 5, mana Dalbo, mana 5 istrinya? Tunggu Mana? dulu. Mana? Tunggu, Jangan kau framing, mana? sabar. Ini mesti kalau Max ini naik birahi ya. Kenapa dia naik birahi ya? Nggak bisa diem dulu ya. Oke. Tolong jangan birahi ya. Ini kan. Ya, gue. Aw. Ini anaknya. Apa itu? Ada anaknya kan? Ini di Wahyu 5 nomor 6, Pak. Ini Wahyu 5 nomor 6. Jadi Yahweh, kacau, Yahweh itu Baal. Itu Tuhanmu. Jadi Tuhanmu, Tuhannya Kristen, Bang. Ngeri ya. Ini kan di Wahyu 5 nomor 6, Bang. Coba baca, coba apa dia bilang di situ, coba. Wahyu 5 nomor 6. Nah, coba baca. Oh, enggak percaya Bible lagi? Enggak percaya. Oke. Nggak percaya Bible. Enggak Oh, percaya. ya silakan dibukakan coba, De Natalia. Oke. Nggak Wahyu percaya 5 tapi nomor katanya 6. ya. Yang pertama kau sudah berbohong, kau bilang istri Yesus 5, 1. Apalagi kebohonganmu. Oke. Oke, Nanti satu saya bohong tunjukkan ya. itu. Nanti saya tunjukkan itu. Nanti saya Sekarang, tunjukkan. kalau betul sekarang tunjukkan kalau ada. Wahyu Oh, 5. baik. Nah, Coba. ini dulu dibacain ya Bang Darbo ya. Yang Ayo, kedua, siap, kau bilang siap. Yesus itu menikah, itu perjanjian Maka lama. aku Oke. melihat di Oke, tengah sudah dua Menikah. kesalahanmu ya, udah 2 ya. Iya, sabar. Aduh, Saya ini- tunjukkan dalilnya, Pak. Nanti Yesus menikah saya tunjukkan. Ya, Lanjut. Aku bacain dulu dong ya. Wahyu 5:6. Bacain. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Ngeri ya, anak domba disembeli. Cari tanduknya terus tujuh, sampai matanya dapat, cari 7. kutunggu. Kalau memang ada istri Yesus 5, coba cari kutunggu. Yang laki-laki pun ada loh, istrinya laki-laki loh. Mana? Coba mana? Bacakan. Oke, langsung. Akan Jangan kau tetapi mute, bacakan, jangan kau mute. Pura-pura kau mute pula kau. 19 Aneh. Bacakan. Semua orang Kristen jadi istrinya Yesus. Wahyu 19 nomor 7. Sabar ya. Ya, Buka mute biar saya, ya. bacakan, coba. Mana Akan mana tetapi mana waktu istrinya? mereka sedang pergi, sabar, sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, mempelai Pak, mempelai Ya. itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ngapain Yesus dengan perempuan 5 ini, Pak? Mana 5 perempuan ini? Pertanyaannya, ngapain Yesus dengan perempuan 5 ini? Kau bilang istrinya Pintunya 5 itu ditutup. mana? Ini 5 perempuan bodoh ini, Pak. Mana? 5 perempuan bodoh ini. Mana? Ternyata nggak baca Bible ya. Mana perempuan 5 Ini perempuan bodoh? Mana? Di Matius 25 nomor 10. Nah, coba baca sekali lagi di mana? Ini 5 perempuan bodoh, 5 Mana perempuan dikatakan 5 perempuan bijaksana, bodoh? 5-nya Bodoh perempuan bodoh. Gimana sih? Mana? Gak pernah baca Bible dia. Mana? Jairo Anak sekolah minggu pun tahu loh itu. Anak sekolah minggu iya, pun mana tahu loh kok itu. kau bilang Kok dia istrinya nggak tahu ya? Jangankan sama perempuan, Pak, sama laki-laki juga ada, Pak. Mau Ini sama laki-laki. ini. Datanya ini yang kata istri Yesus 5 itu mana? Ini laki-laki Ini kawin dia. Ya mana? Katakan 5, mana? Ini 5 perempuan bodoh di sini, Pak. Masuk mana? bersama-sama Yesus melakukan perjamuan kawin. Tadi kau tunjukkan kawin. perjanjian lama. Ini perjanjian baru, Pak. Itu Bang. Perjanjian baru ini.
Tadi Pernah nggak baca Bible saudara? Perjanjian lama, kau bilang Ini itu perjanjian lima istrinya. baru, Matius 25 nomor 10. Ya, mana 5 istrinya? Mana? 5 di sini. Mana? Itu siap sedia itu, siap sedia. Oke. Mana? Jadi ada berapa di sini perempuan bodoh, Pak? Masuk Mana? bersama-sama Coba mana? Di Yesus. mana dikatakan situ? Saya Mana? tanya dulu, ada berapa? Oke, kita tahu buka ya. nggak? Kau tahu nggak ceritanya 5 perempuan bijaksana ada 5 perempuan? Iya, silakan ceritakan. Kalau kau tahu, silakan ceritakan. Ya tahu nggak kau cerita itu? Iya, silakan kalau Anda tahu. Akui dulu, kau tadi berbohong. Iya, saya tahu. Ya udah akui dulu. Yesus tidak ada punya istri 5. Akui dulu. Itu Jelaskan. apa maksudnya itu 5 mempelai itu? Jelaskan dulu. Ya Aku apa itu berbohong, mempelai Pak. itu? Apa maksudnya Istri tidak ada mempelai itu? 5. Hei, Aku framing. kau Bilang itu tanya, dulu, baru kau jelaskan. jawab dulu apa maknanya itu mempelai? Kau jelaskan dulu. Iya, apa itu yang dimaksud Kau mempelai? akui dulu. Kau Tadi nggak ada akui, doa. tertulis di mana sih? Mana Masa tertulis? Mana? Mempelai. Apa itu mempelai? Mana? Apa itu mempelai? Mana? Coba, sudah tampilkan coba, Natalia. Apa itu mempelai? Matius 5 25 nomor 10. diantaranya Itu. bodoh dan 5 bijaksana. Ya, mana Kemudian mempelai kita cek, itu? kita Istrinya cek Yesus ke yang itu. 10-nya ya. Kita cek yang ke 10-nya ya, sebentar. Dikatakan istri Yesus 5 itu mana? Tadi Ada udah nggak? jelas ya, ada 5 ya, ada 5 ya. Ada 5. Mana? Terus kita lihat nih, Mana? yang ke-10-nya itu 5 yang bijaksana itu ya. Akan Terus? tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka Terus? yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang Di mana perjamuan dikatakan itu kawin. istrinya? Nah, itu tidak mempelai Di itu mana ya. itu dikatakan istrinya? Di mana? Di mana? Mempelai, Pak. Itu mempelai apa itu, Pak? Iya, di mana itu dikatakan istrinya? Di mana? Mempelai KBBI ya. Udah mau Mempelai, ini terlalu bodoh memang ini ya. KBBI mempelai, sabar deh. Mempelai Sabar ya, deh, mempelai KBBI Mempelai. ya. Orang ya, orang mempelai ini KBBI ya. Ngomong Mempelai semua kayak pasar. orang yang sedang melangsungkan pernikahannya, pengantin. Kalau nggak tahu artinya, ditanya. Jangan ngambil kesimpulan sendiri dari kitab orang. Mempelai. Terus ini ya sudah siap untuk di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Biar gak kelihatan pintunya ditutup, perjamuan kawin. Kalau dengar orang tuamu Natali, malu orang tuamu malu dia malu. Ini betul. lagi bahas personal lagi nih, memang dari Iyalah. kemarin nggak jelas-jelas. Terus Utang ini yang ibu tadi saya kau bilang bayar, pengantinnya utang nggak aja cuma kau bayar. perempuan. Kau bilang kemarin kalau aku Pengantinnya jawab nggak cuma aku kasih 5 perempuan. juta. Mana? Pengantinnya nggak cuma perempuan ya, ternyata Utangmu ada masih ada 5 laki-laki juta ya. Aku tagih mana terus. ada hutang sama Bang, kau. bang, Ini bang, lagi tunggu dibahas. dulu. Bukan hanya perempuan pengantinnya, Iya, ada juga betul, laki-laki kan? pengantinnya, Benar. Bang. Ini dia bentar, ya. ini kan ini Kristen miskin ya, ini Kristen miskin perampok penjajah, Betul, dia mana? mau nodong saya. Ditagih terus, Jadi begini ya, ditagih. kemarin itu diskusi, dia bilang di dalam Al-Quran itu ada narasi yang sama seperti dia Ya, 23, ada. di Udah mana aku- tertulis zakar kuda. Kemudian aku saya tunjuk. minta tampilkan mana di Al-Quran tertulis zakar kuda. tunjuk Ternyata dalilnya. yang dia bawa itu bukan zakar kuda, Kamu karena 5 memang juta. sampai kiamat pun dicari di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata zakar kuda. Saya bilang kalau dia menemukan di Al-Quran ada tertulis zakar kuda, saya transfer saat itu juga 5 juta. Tapi karena tidak ditemukan, si gembel pengemis miskin ini masih terus ngotot nodong nuduh saya harus mentransfer ya. Sekarang kamu move on, orang tua terimalah begitu, Nat. kebodohanmu dan kemiskinanmu itu karena memang di Al-Quran tidak pernah ada narasi zakar kuda. Sekarang baca di sini ya, data tertulis. Yesus ternyata juga menikahi yang namanya laki-laki. Kau diam dulu, jangan kesurupan lah Kau kau ya. hina, malu dia melahirkan kau. Apa kau hina-hina apa? Diam dulu lah, aku mau baca. Kau jangan cemburu sama Yesus, kau jangan cemburu ya. Ini saya lihat, ini tertulis nih, Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Sang mempelai laki-laki itu sedang bersama Natali, kamu mereka. Hah? Laki-laki yang jadi mempelainya Yesus sama murid-muridnya ini. Yesus nikah sama laki-laki, ini mempelainya laki-laki. Aduh, laki-laki dan laki-laki. Aduh, kita lihat sumbernya dari mana ini ya. Ini sumbernya jelas ya, saudara-saudara. Kita sumbernya jelas dari Mateo Henry, dari Markus 2:28 Alkitab Sabda. Jelas ya, jelas ya. Jadi ternyata ternyata ini Yesus pun ternyata juga doyan juga ini ya sama yang laki-laki ya. Doyan ya.
Kristus sama murid-muridnya ya, baru aja nikah, mempelainya laki-laki ternyata. Istri 5, mana. Bu, Nabi Muhammadnya istrinya 11. Sabar dulu, nanti saya jawab. Kalau Nabi Muhammad saya jawab pakai data saya. Ini dulu Bang Max ini. Mana Kelarkan istri? dulu. Mana? Sudah ditampilkan mana. Kalau buta cerita kau, kalau buta cerita kau. Kau tampilkan Mana dari tadi ditampilkan, jangankan perempuan Pak, dengan laki-laki juga dijadikan istri. 2 Korintus 11 nomor 2. Itu Nabi Muhammad si dulu orang ini? dibahas lah. Istrinya 11 kan. Betul. Kenapa? Ya. Itu Nabi Muhammad berdosa atau enggak ya? Enggak. Jadi banyak istrinya. Sedangkan Salomo 700, kenapa Anda tidak protes? Jangan bahas Salomo, karena Salomo itu adalah orang biasa itu. Sabar. Persoalannya, Nabi kotanya istrinya 11, kamu protes, tapi di kitabmu tertulis Salomo 700 istrinya, kenapa tidak protes? Jangan dibahas Salomo karena dia malu. Jawab dulu deh. Malu aku dalam jangan bongkarlah rahasia di sini. Oh, enggak malu ya, silakan. Karena enggak ada, karena kalau Salomo tidak ada pembahasannya tentang entah Tuhan dia, entah Nabi, enggak. Oh karena iya. beda, karena ininya Nabi Muhammad tolong jelaskan dulu lah Pak, jangan aduh. Ya kan mau dijelaskan apa, istrinya memang 11. Iya penjelasannya kok kenapa Gak ada masalah, istrinya perempuan semua kok Bang. Gak ada masalah. Semua. Yesus tadi kok ada laki-laki menikah itu dinikahin sama Yesus itu loh, heran. Istrinya Nabi Muhammad kan perempuan. Masalahnya di mana? Cocok lah laki-laki perempuan. Ini nikah sama laki-laki loh. Apa ini? Ini mau adu apa ini? Adu apa ini? Adu trompet. Seandainya Natalia, sabar dulu sabar dulu Otennya. Seandainya nabiku menikahi laki-laki, perlu kupertanyakan. Kalau perempuan istrinya apa yang salah? Kalau bocil ini istrinya perempuan kok. Sabar dulu, satu ekor lah. Sabar dulu. Bapak mamaknya aja nggak ribut kok. Nikahi ibunda Siti Aisyah kok kayak bocil. heboh. Ya nanti saya tunjukkan Tuhanmu nikahi bocil juga. Paling Ya bapak mamaknya juga nggak heboh loh. Kok kau yang repot? Sama Siaga ini kita diskusi sama Siaga ini, Anda ini malah mau menghujat. Nanti saya tunjukkan Yesus nikahi balita 3 tahun, kalian marah. Maria tuh dikawini sama Yusuf. Berapa usia Yusuf sama Maria? Enggak marah saya loh Pak. Kalau memang betul Yesus ada saja datanya, menikahi saya nggak Maria itu marah. umur 3 tahun loh. Jangan ngarang lah Pak. Ada datanya Pak. Datanya ada. Iya, maksudnya tadi penjelasannya kenapa Bapak bilang kan Nabi Muhammad itu tidak berdosa dari mana? Mananya berdosa Pak? Istrinya Berarti dia nggak sendiri. berdosa ya? Bang Dalbo, pikiranku kemana-mana ini. Ini Yesus nikah sama laki-laki ini ngapain mereka? Ngapain ya? Terus pikiranku ini kemana-mana ini? Gimana ini? Tapi saya mau tanya Pak, itu Nabi Muhammad di mana sekarang Pak? Di surga atau di neraka Pak? Mbak, di dalam kuburan lah. Kenapa sih? Tidak bertanyakan Mama Tuhan. Di mana Mama Tuhan? Mama Tuhan. Mama Tuhan di mana? Enggak mau bertanya. Sekali-kali kau pertanyakan Mama Tuhan, kakek Tuhan, tante Tuhan, paman Tuhan. Enggak nanya itu. Enggak nanya. Mama Tuhan, tante Tuhan, enggak nanya. Mama Tuhan yang mana ini? Mamanya Tuhan loh, Maria. Ibunya Yesus. Iya. Itu di surga jadi malaikat. Dalilnya mana? Datanya mana? Ada loh. Ya mana? Begini yang saya belum kok jelas begini? tadi itu. Sekali-kali lah Kristen. Sekali-kali kalian pertanyakan mana tante Tuhan, mana mama Tuhan, mama lato Tuhan. Sekali-kali pertanyakan itu.
Iya, maksudnya pertanyaan saya itu karena yang dibahas ini adalah Nabi Muhammad dengan Yesus. Bagaimana mereka itu? Kalau saya tunjukkan Yesus masuk neraka gimana? Enggak ada itu. Kalau saya tunjukkan datanya gimana? Karena di Al-Qur'anmu aja mengatakan bahwa Isa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus, Pak. Bukan Maha Suci. Maha Suci, betul. Iya. Betul, suci dia. Tapi Yesus apakah suci di dalam Bible, Pak? Kalau Yesus apakah suci di dalam Bible? Iya, suci lah anak Allah. Oke, pertanyaan simpel, Pak, berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil Matius 1:18. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili istri orang? Silakan. Ya, kuasa Allah Bapa di Matius surga 1:18. Kau katakan Yesus suci. Kalau secara logika orang awam berpikir aja begini loh. Kan istri Allah orang, aja Pak. Bapa di surga aja menciptakan langit dan bumi aja bisa. Pak, saya nggak nanya itu, Pak. Pertanyaan saya simpel. Nanti saya tunjukkan dalil-dalil saya di Al-Quran. Kau jawab. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon istri orang? Silakan. Matius 1:18. Saya jawab ya. Silakan. Apa yang nggak bisa kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi? Iya, saya tanya dengan cara apa? Dunia aja lah. Iya, saya nggak nanya itu, Pak, dengan cara apa? Karena begini, Pak, dalilnya. Dalilnya bunyinya begini, Pak. Ya, begini kan Anda berbicara suci nih. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ini tunangan orang, Pak. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon istri orang? Silakan. Iya, dengan kuasa Bapa. Iya, mana dalilnya, Pak? Alamak. Pakai dalil kita. Iya, ada dalilnya. Dari situlah kami ketahui karena ada di Alkitab. Kau baca coba Matius 1:18, Pak. Baca dulu Matius 1:18, Pak. Jangankan Yesus di dalam apa? Di dalam saya nggak nanya jangankan Yesus dengan cara apa. Kita kan berbicara yang mana suci, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Yesus saja lahir di kandang domba, Pak. Oke. Jawab dulu lah, dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon istri orang? Gampang kok pertanyaan. Saya jawab ya. Silakan. Oke. Ini aja pemikiran saya, keraguan saya tentang Anda. Astagfirullah, itu curhat namanya, Pak, bukan menjawab. Itu namanya curhat. Enggak menjawab. Saya minta jawaban, Pak. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon istri orang? Silakan. Karena Maria, mama Tuhanmu ini punya tunangan loh, punya suami loh, mama Tuhanmu. Silakan. Dengan kuasa Allah Bapa lu. Mana dalilnya dengan cara apa Roh Kudus menghamili calon istri orang? Silakan. Pakai logika, pakai otak dulu. Dan dengan cara apa? Nanti kau tanya sama Dalbo, dengan cara apa Nabi Isa atau Maryam, Siti Maryam hamil? Dengan cara apa? Saya jawab. Nah, sekarang Anda jawab dulu. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon istri orang? Kan ada tunangan dia. Saya jawab. Tapi baru calon. Bapak ya. Silakan. Dengan kuasa Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dengan cara apa? Dengan firman-Nya, dengan kata-kata Allah Bapa. Di mana dalilnya dengan firman-Nya? Di dalam kitab suci perjanjian lama ada sebelum dunia jadi tidak Yesus dicatatkan. Mati dia, Pak. Karena saya ini. Oke. Kristen ini kalau ngarang-ngarang luar biasa ya. Saya kan bertanya, Pak, berdasarkan dalil. Saya bacakan dulu dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya. Dalam Matius 1:18,
kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaanku, dengan cara apa Roh Kudus menghamili calon istri orang? Silakan. Ya, dengan kuasa Allah Bapa loh Pak, mengerti nggak? Bisa diciptakan dibuat oleh Allah Bapa yang menciptakan langit. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di dalam surah Al-Anbiya ayat 91. Saya kasih contoh ini ya. Allah besok punya ya. Tunggu dulu ya. Tongkat saya loh. Karena sudah 4 biji pendeta saya hadapi. Siapa ustaz yang meninggal Yahwani itu? Yang apa itu, Pak? Coba tunggu dulu. Karena ini nabiku diperintahkan untuk menceritakan kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Itu dengan cara meniupkan ruh dalam tubuh Maryam. Itu dengan cara meniupkan ruh dalam tubuh Maryam. Nah sekarang kembali lagi, dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon istri orang? Silakan. Dengan kuasa Allah Bapa loh Pak. Yesus itu ya dengan cara apa? Saya tahu Pak, dengan kuasa Allah Bapa. Saya tahu dengan cara apa. Di dalam Al-Quran kan saya sudah jelaskan, ditiupkan ruh ke tubuhnya, ditiupkan ruh. Nah ini di dalam Matius 1:18 dengan cara apa? Dari sinilah bisa saya nilai keimanan Bapak itu. Saya Bapak ini bahwa tidak percaya kepada Allah Bapak itu. Saya lagi ngecat. Silakan. Iya, Allah Bapak itu kan di dalam kepercayaan Bapak. Allah Bapak itu kan apapun bisa dilakukan kan? Saya enggak nanya itu Pak. Percaya dengan itu. Cara apa? Dengan cara apa Pak? Saya enggak nanya itu. Dengan Tuhanmu aja. Dengan cara apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 91 dengan cara ditiupkan ruh ke tubuh Maryam. Nah, Anda silakan Anda jawab berdasarkan Matius 1:18 dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon istri orang? Silakan. Apa? Menghamili apa lagi nih? Ini Bapak ini ada aja, enggak. Saya ini yang buat saya penasaran ini. Mengandung dari Roh Kudus, dia mengandung dari Roh Kudus Pak. Iya. Pertanyaan saya kan kalau mengandung itu kan hamil, bukan? Hamil kan? Iya, dengan firman hamil. Ya itu yang aku pertanyakan, dengan cara apa? Dengan firman lah, sesuai dengan apa kehendak dengan cara apa? Kuasa. Dengan cara apa? Kalau perkara kuasa Pak, orang tahu semua itu bukan jawaban. Ada caranya loh. Contoh di dalam Al-Quran. Bapak nggak tahu tentang kuasa. Contoh di dalam Al-Quran. Ya, Maryam ini menjaga kehormatannya. Bukan seperti Maria, Mama Yesus ini. Katanya menjaga kehormatannya, tapi punya wewe dia, wowo, punya wowo dia, punya wowo, tahu nggak wowo itu tunangannya. Jadi tidak ada jaminan dia menjaga kehormatannya di situ, karena dia mempunyai wowo. Makanya didampingi terus. Ketika orang Yahudi menuduh Maria berzina, itu di Bibelmu itu menjelaskan, menegaskan itu tuduhan itu. Tapi Al-Quran boleh saya berbicara itu. Pak? Iya, silakan Pak. Dengan cara apa? Boleh saya bicara Pak? Ini menghamili calon istri orang dengan cara apa Pak? Silakan. Dengan kuasa Allah Bapa, dengan kehendaknya, dengan kuasa dan mukjizat. Sudah? Iya sudah. Enggak ada caranya. Enggak ada caranya seperti Al-Quran ditiupkan ke tubuhnya. Enggak ada seperti itu. Maksudnya? Kan di dalam Al-Quran itu, ya. Bagaimana? Maria ditiupkan ruh ke tubuhnya.
lalu Ya, dia itu hamil. kan ditiup. Nah, Yang meniupkan itu kan kuasa kan, bukan kuasa itu. iya, kalau di Bibelmu ada nggak dijelaskan seperti itu? Ya adalah. Nah, mana? Oke, mungkin saat ini saya nggak bisa karena saya nggak ada di Lalu ngapain kau lawan Pak Dalbo ini yang ganteng ini? Ngapain kau lawan Dalbo yang ganteng ini? Iya, saya mau tanya dulu, itu nabimu itu, Tuhanmu itu bagaimana sih sejarahnya, ceritanya? Itu dulu, tolong penjelaskanlah. Kalau kita dengarkan. Kalau kita berdiskusi saling, Tuhanku itu tidak punya sejarah, yang punya sejarah itu manusia. Seperti buku yang saya buat, saya beli ini. Sejarah Tuhannya Kristen, punya sejarah karena Tuhanmu ini Pak Tiga. Nah, sedangkan Roh Kudus ini nanti dicetuskan oleh Paulus. Gimana sih? Tuhan ditanya sejarahnya. Allah itu gimana? Allah itu. Karena saya mempunyai Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini menceritakan sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabawiyah saya punya. Oh, berarti itu Tuhanmu sirah itu? Kok? Kristen bertanya aja unlimited memang. Begonya unlimited ya. Iya bukan loh, Allah itu gimana sih ceritanya sama Nabi Muhammad? Enggak ada cerita-cerita. Ada nggak yang Kristen ini? Karena sebenarnya si Aga ini dengan Bang Max ini seharusnya Anda jadwalnya itu pagi. Lintas Dongo. Kumal saya itu kalau pagi itu lintas kesurupan. Oke, itu cocok kalian berdua, sabar. Tanya kau dulu, kau panggil nama aku. Coba aku tanya iya, seharusnya kalian berdua ini masuk dalam daftar lintas kesurupan. Jadwalnya pagi-pagi sampai jam 10. Tuhan modal bohong. Iya, sabar. Siapa Tuhan? Tuhan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kau tahu itu Tuhanmu? Dari nabiku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kelar sudah. Dalilnya ada. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Oke. Jadi aku tanya, mana duluan Al-Quran atau Nabi Muhammad? Mana duluan Al-Quran atau Nabi Muhammad? Duluanlah Nabi Muhammad karena di Al-Quran itu sabar. Ini begonya unlimited memang, begonya unlimited. Waalaikumsalam. Botol. Ada cuma siang-siang di sini. Inilah kebetulan kau bilang pula Nabi Muhammad. Kau bertanya mana duluan Al-Quran atau Nabi Muhammad? Duluanlah Nabi Muhammad karena Al-Quran itu nanti di umur 30-40 tahun. Nabi Muhammad sabar. Nanti di umur 40 tahun baru Nabi diberikan wahyu. Itu pun wahyu beransur-ansur selama 20-23 tahun. Coba Bang Dalbo, coba dia ditanya balik, mana duluan Paulus atau kitab Roma, kitab Filipus, itu mana yang lebih dulu? Filipi, Roma, mana yang lebih dulu? Di utang masih ada, nggak usah ngomong dulu. Kau, anjing, kau tuh yang babi binatang, kau ya turun kau. Ini Oten miskin ini memang ya, naik komal ini mau menjajah aja, miskin aja ya. Udah aku bilang kau bisa, aku akan transfer kau langsung 5 juta kalau kau bisa buktikan di Al-Quran ada narasi yang tertulis zakar kuda. Kau nggak bisa buktikan, kau minta uang. Ini memang perampok ini memang miskin udahlah, kau miskin aja, gak usah cari cara-cara kayak gitu nodong-nodong orang. Kau nggak bisa buktikan. Tantangan yang saya minta itu buktikan dulu. Ini nggak minta uang dulu, gila memang nih orang. Iya, narasinya aja nggak bisa dibuktikan.
boleh saya melanjutkan Bu sedikit lagi Bu? Apa? Itu, Lanjutkan apa lagi? Nabi Muhammad itu orang Arab atau bukan Bu? Orang Arab. Oh. Udah. Terus Yesusmu itu orang apa? Yesusmu itu orang apa? Itu Yesusmu Allah orang itu, apa? Bu. Yesusmu Itu apa Bapak. Allah? Saya Tuhan nanya itu. Yesusmu orang apa? Yesusmu orang apa? Tuhannya Natalia, Tuhanmu Iya, orang iya. apa? Itu. Tuhanmu orang apa? Tuhanmu orang apa? Tuhan orang nggak? itu Tuhanmu orang yang apa? yang menciptakan langit dan bumi Bu. Ya Tuhanmu orang apa? Itulah orang Yang apa gondrong itu? itu yang gondrong. Aku izin pamit ya. Yang gondrong itu orang mana Izin itu? pamit. Tuhanmu pamit, itu Bang. loh. Oh iya Bang Erik. Ya, siap Bang. Yuk, assalamualaikum. Tuhanmu orang apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Keturunan Yehuda. Oh Tuhanmu keturunan Yehuda. Iya. Oh berarti nenek moyang Tuhan leluhurnya Yesus. Tuhan itu orang Yehuda. Terus kok dia firmannya kok yang tertulis Yunani semua ya yang tercatat ya? Jangan-jangan Tuhanmu ini jelmaan dewa Yunani, jangan-jangan bahasanya Yunani semua. Tuhanmu kok katanya ngaku-ngaku Yehuda tapi bahasanya Yunani ya yang tercatat ya? Iya Bu, memang dari keturunan Yehuda orang itu. Lah iya kok tapi datanya firmannya kok Yunani semua yang tercatat. Semua makan. Gara-gara Mungkin Iya Bang bahasa Darbo roh ini itu Bu. begonya unlimited ini soalnya Bang Darbo, makan aja lah dulu. Oke Bu, itu lagi Bu. Mau saya tanya lagi sebentar lagi Bu. Enggak, Boleh? gimana ceritanya? Terus ini Yunani ini Tuhan yang mana lagi? Kok bisa berfirman Tuhan Yunani ini gimana? Katanya Tuhanmu Yehuda. Kok bisa-bisanya Iya, bahasanya maksudnya Greek Yunani? Kalau orangnya itu Tuhan sendiri itu kita nggak tahu entah itu nggak bisa kita pastikan orang mana itu Bu, tapi bahasanya ya itu bahasa Yunani. Barusan Begitu, kamu yang Bu. bilang dia orang Yehuda, kok nggak bisa pastikan dia Luar orang mana? biasa jawabannya. Tepuk Iya, tangan. luar biasa banget ya, luar biasa banget ini memang ya. Keren. Iya. Tapi Luar saya mau biasa bertanya, begonya Bu. maksudnya Bang. Kok Jangan- orang jangan Luar Arab lihat biasa itu begonya. sembah Bu? Unlimited. Apa? Apa nanya apa kamu? Kok keturunan orang Arab tadi itu disembah-sembah orang Ibu? Nggak ada keturunan orang Arab disembah-sembah orang saya. Maksudnya orang Tapi- Islam nyembah orang Arab, nggak ada. Mana datanya? Iya. Mana Tapi datanya? Nabi Muhammad tadi itu keturunan orang Arab. Iya, Nabi Muhammad keturunan orang Arab dan dia bukan disembah. Iya. Apa Udah. Ibu kalau berdoa itu nggak minta tolong sama dia ya? Minta apa? Pengampunan. Enggak ada pernah minta Nabi Muhammad ampuni kami, nggak pernah, nggak ada. Mana doanya Tapi orang kalau- Islam bilang Nabi Muhammad ampuni kami? Nggak ada. Nggak ada. Mana datanya? Data dulu. Data dulu lah, berarti data dulu. kalau- Ini mana data? Kalau Ibu berdoa berarti minta diampunin dia ya? Nggak pernah. Saya nggak pernah minta ampun Nabi Muhammad ampuni saya, nggak pernah. Orang Enggak, Islam itu maksudnya- meminta itu hanya kepada Allah. Bahkan di surat Al-Ikhlas itu juga Allah itu tempat Iya. meminta segala sesuatu, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Oh, bukan kayak berarti Tuhanmu. Kalau Tuhanmu Muhammad- itu kan minta Muhammad- lapar, minta ikan goreng ke muridnya kan. Terus dia diserang, dikejar-kejar, dia minta yang punya jubah jual, suruh beli pedang, itu minta sama murid-muridnya kayak gitu. Itu Tuhanmu. Kalau Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat bergantung, tempat meminta. Nggak kayak Tuhanmu minta-minta. Minta Tuhanmu beda level, beda kasta. Oh, Bahkan Tuhanmu berarti- juga minta makan loh. Bahkan Tuhanmu juga minta Iya. makan loh, nggak cuma ikan goreng loh. Dia minta, Iya, dia ya. ngajarin berdoanya apa kepada Bapa. Berikanlah kami makanan Kadang hari minta, yang kadang-kadang secukupnya. nyolong. Berarti kalau Ibu berdoa itu minta sama siapa itu? Maksudnya minta sama Mintanya Allah ya? kepada Oh. Allah, mintanya kepada Allah. Oh, Minta berarti kepada kalau Allah. kalau Nabi Muhammad minta didoakan ya gitu. Enggak ada minta didoakan ke Nabi Muhammad, enggak ada. Tapi Nggak ada. gimana Bu? Banyak juga ya Saya Rasulullah, tidak ya perlu Rasulullah. meminta doa kepada Nabi Muhammad, nggak perlu. Kalau Nabi mendoakan umatnya, iya kan, Nabi mendoakan umatnya itu biasa, karena kan Nabi kan manusia, dia mendoakan umatnya itu biasa. Iya. Nah tapi kalau berdoa, tempat berdoa itu kepada Allah. Nabi pun berdoanya kepada Allah, sama kayak Tuhanmu berdoa kepada Bapa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya. Begitu Tuhan berdoa itu bingung gitu loh ya.
kalau Nabi berdoa biasa, kami umatnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah biasa. Tapi kok Tuhan mau berdoa ini gimana? Hah? Memang botolnya ini unlimited memang loten ini ya. Botolnya unlimited. Bu, saya gitu. ini pengen tahu loh Bu, mana tahu nanti saya jadi muslim nanti. Enggak. Siapa Orang saya? muslim itu orang-orang berakal. Kalau kamu nggak bisa jadi muslim, nggak bisa. Nggak bisa, kamu nggak bisa jadi muslim. Muslim itu orangnya berakal, dan berakal dulu baru beriman. Bukan kayak kamu gini, nggak bisa. Orang yang bodohnya unlimited, nggak berakal, itu nggak bisa. Islam itu untuk orang berakal. Nggak berakal nggak usah masuk Islam. Makanya saya tanya Bu, mana tahu nanti saya jadi muslim kan, saya berdoa-doa nanti sama siapa saya nggak bisa. Kamu nggak, udah lah, kamu nggak berakal, nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Nggak ada juga yang berharap kamu jadi muslim, nggak ada. Nggak usah. Muslim itu nggak usah dimasuki orang-orang nggak berakal. Begini Bu, kalau kita berdoa itu sama siapa? Berdoa sama siapa atau berdoa kepada siapa? Kalau berdoa sama siapa sih, sama siapapun kita sama-sama berdoa, bareng-bareng berdoa bisa. Tapi kalau kepada itu hanya kepada Allah. Kalau sama kami loh Bu, kepada Yesus juga, kepada Allah juga. Ya kan itu kamu. Memang kamu kan berdoa kepada utusan memang kalau kamu. Kalau Islam enggak, Islam enggak mau berdoa kepada utusan. Islam itu berdoa kepada Tuhan yang mengutus utusan. Gitu, beda level. Beda. Berarti jabatan Nabi Muhammad itu di agama Ibu apa sih jabatannya? Enggak ada. Utusan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan dia adalah Rasulullah. Jadi dia utusan Allah, sudah jelas. Sama kayak Yesus, di Yohanes 13 juga dia itu utusan. Tapi bedanya ya kalau orang Kristen itu utusan malah jadi Tuhan, itu heran. Padahal di Yohanes 13 dan 16, Yohanes 13 sudah jelas Yesus mengatakan yang diutus dan mengutus tidak sama. Bahkan Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Tapi Kristen malah apa? Ngeyel, malah bukan Tuhannya yang langsung disembah, utusannya pun disembah. Kan begonya unlimited gitu loh. Ya, begonya unlimited gitu. Begini loh Bu, peran Nabi Muhammad itu apa sih, mengantarkan doa kita kepada Allah atau bagaimana? Enggak ada ngantar-ngantar. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Peran apa? Tapi di Nabi Muhammad itu di dalam agama, di Al-Quran peran besar dia seperti Yesus di situ loh Bu. Iya, peran besar seperti Yesus. Memang dia Rasulullah. Dia utusan Allah, dia penutup para nabi. Jadi apa yang diajarkan dia kami ikuti. Nabi Muhammad mengajarkan, katakanlah Allah itu Tuhan. Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Ya sudah, kita ikuti. Berarti kita menyembahnya kepada siapa? Menyembah kepada Allah. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tertulis, di dalam surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nabi Muhammad melakukan itu, kami umatnya pun melakukan itu. Kami mengikuti Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, untuk sholat kepada Allah, untuk mengingat Allah. Begitu, nggak kayak kalian. Kalian itu, Yesus datang, Yesus ngomong di Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Malah yang dituhankan yang ngomong. Utusannya yang dituhankan sama Kristen, sama si siaga kucluk ini. Kan memang begonya unlimited. Bener lah kata Paulus 1 Korintus 4:10 bahwa Kristen-Kristen itu apa? Kami bodoh oleh karena Kristus. Bener banget, Kristen ini memang bodoh oleh karena Kristus. Gitu. Iya, jadi Bu, ya begini, itulah ya. Apalagi begini, apalagi? Itu kan Tuhan Yesus kami itu kalau kami memohon kepada. Ya, temanku, kesurupan, lintas kesurupan, semua bicara. Semua bicara ya. Saya ya. Jelas kan, gampang kan? Oke. Itu tanya dulu sama siaga itu, boleh nggak gantian? Sebentar dulu, tadi kan siaga ngomong, udah selesai belum siaga nanyanya? Karena kan memang kalian itu kan begonya unlimited gitu ya. Jadi saya memang harus sedikit lagi Bu. Oh sedikit lagi ngomong sama Yehuda, soalnya Yehudanya udah birahi kepengen bicara. Di apaku ini, maksudnya tujuan mau saya bilang apa? Kan macam kami kan Kristen kepada Yesus kami berdoa untuk mengantarkan kepada Bapa. Dia yang menjamin dosa kami, dia yang menjamin segala doa kami. Tapi itu Nabi Muhammad itu nggak ada penting di dalam kepercayaan Ibu ya. Penting lah. Jadi apa jabatannya sih? Rasulullah udah dijawab di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Enggak perlu nganter-nganter. Mengampuni dosa kita kepada Allah. Apa?
mengampuni dosa kita atau bagaimana? Yang mengampuni Allah, hanya Allah tempat pengampun, bukan Nabi. Nabi bukan ngampuni dosa. Yang ngampuni dosa itu berarti, Allah. Oh, berarti hanya itu aja, mencontohkan, meniru kelakuannya, begitu. Itu jabatannya memang, di situ. Nabi Muhammad itu Rasulullah, penutup para nabi. Apa yang dilakukan dia itu yang kami ikuti. Kenapa masalahnya? Iya ya. Makanya saya heran, Kristen ini kenapa ya? Yesus ngakunya utusan di Yohanes 17:3 ya kan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau percaya, bahwa mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tapi kan orang Kristen malah nggak percaya sama apa yang Yesus bilang, nggak mau ngikut apa yang Yesus bilang. Yesus berdoa kepada Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang Kristen malah nggak gitu, berdoanya ke Yesus. Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami, berdoanya kepada Bapa. Kristen berdoanya kepada siapa? Kepada Yesus. Kalian memang bukan pengikut Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus. Saya, Bu. Kalau iman saya, memang doanya unlimited soalnya, gitu loh. Karena Allah itu telah menyatakan, apabila jikalau engkau menyembahku, engkau juga menyembah Dia. Mana kalau menyembah Tuhan, mana Tuhan mengatakan jikalau engkau menyembah kepadaku, engkau juga menyembah Dia, di mana? Iya, maksudnya dia bersama. Mana datanya? Mana datanya? Bapa mengatakan, ya Allah Bapa mengatakan bahwa jika engkau menyembahku, maka engkau menyembah Dia, menyembah Yesus. Mana datanya? Iya, maksudnya Yesus yang mengatakan. Tidak usah maksudnya, mana datanya? Datanya dulu, mana datanya? Saya bicara aja pakai data loh. Mana datanya? Nggak usah ngarang kau di sini. Mana? Iya, mana? Bapak mengatakan engkau menyembah aku sama dengan menyembah Yesus, di mana? Macet, saudara-saudara, macet lagi ya. Yesus yang mengatakan itu, Bu. Mana menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus, di mana? Ya mana Yesus mengatakan menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus, di mana? Mana Yesus ngomong gitu? Mana Yesus mengatakan menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus? Macet dong. Itu, Bu. Yesus mana yang mana itu yang iya mana Yesus mengatakan itu di mana? Enggak ingat saya loh, Bu, karena banyak kali apanya itu. Banyak kali ngibul kau soalnya. Makanya nggak ada. Nggak usah ingat-ingat. Memang nggak ada. Nggak mungkin kamu ingat. Ada aja enggak. Gimana bisa kamu ingat? Ada aja enggak loh. Gimana bisa kamu ingat? Kitab kita loh, Bu, beda karena kita memang beda. Tebal. Memang beda, tebal. Memang Bible-mu tebal dan di situ ada apa? Marilah enggak mudah dihafal itu, Bu. Hingga pagi hari. Tapi kalau kita ibu mudah dihafal karena berapa lembar memang aja mudah itu. Dihafal karena kata-katanya suci, berisi firman dari Tuhan. Nggak ada yang auratnya gitu ya. Seperti aurat keledai, zakat muda itu nggak ada. Jadi memang Al-Quran itu gampang dihafal, bahkan dari usia kecil, anak kecil belum bisa baca itu gampang menghafal Al-Quran. Bisa diterima oleh segala usia, bisa, enak, mau dibacakan dimanapun, aduh enak banget gitu, denger itu adem gitu. Nggak ada yang suci kayak dari mana, bilang kayak Bu? Bible-mu. Suci, kamu tahu arti kata suci? Iya. Suci itu bersih. Suci itu bersih, terjaga kesuciannya, terjaga kebersihannya, bersih. Tapi kata Muhammad, umatnya tersesat karena dia menuliskan wasiat, tapi belum jadi. Datanya mana? Datanya mana? Ada, Bu. Iya, ada di mana? Ada di mana? Ada itu di mana itu ya? Di Al-Quran atau di hadis itu ya, Bu? Di mana datanya? Data yang di Bible aja kau nggak tahu muka Al-Quran. Iya, data di Bible aja dikarang, apalagi kitab sucinya kita ya. Dengar ya, teman-teman dengar di sini ya. Ini dia Kristen yang nggak ada di kitab sucinya dia karang, apalagi di kitab suci orang lain yaitu Muslim. Di kitab suci Al-Quran dia kan lebih leluasa untuk ingin mengarangnya. Nggak bakal ada yang kamu bilang. Kalau ngarang Bible itu terserah kamu. Begini loh, nggak usah ngarang Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak bisa saya baca karena huruf Arab, nggak bisa saya bacanya. Ya udah, kalau kau aja nggak bisa baca, ngapain kau banyak ngomong? Kau aja nggak bisa baca, kau nggak pernah baca, kau fitnah tok aja kerjaannya. Kalau ada mana tunjukkan? Kalau ada tunjukkan. Itu Umar Khotob itu menggagalkan. Tunjukkan datanya, kau kumute, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Data dulu baru bacot. Ayo kameranya dibuka. Silakan kameranya dibuka. Aku udah undang buka.
kamera. Ya, jadi binatang-binatang di sini kalau naik ya mau bernarasi itu datanya ditunjukkan ya binatang ya. Jangan bacot. Berarti ibu nggak jelas. Ibu nggak tahu Nah, itu ya. berarti mana data dulu. Bagaimana pasien kita ini? Oke, sebentar. Aku suruh dia tengah dulu, tengah. Dah, beres udah ya. Ya, jadi ini ya kita memang kalau diskusi seperti itu ya, kita ditanya kita jawab. Tapi begitu dia menyimpulkan sesuatu, mengatai ada narasi, tunjukkan dulu datanya. Kalau enggak ya udah tengah buang sana pakai ludah rohani. Ya. Ya Bang Dalbo, ini ada tamu yang baru, tapi sebelum dilanjut izin promosi dulu ya bentar ya. Buat saudara-saudaraku yang lagi nonton di channel YouTube manapun, di TikTok ya, ini lagi saya live-kan di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Mohon bantu kita dukung, kita subscribe ya channel-channel yang membentengi umat muslim dari upaya-upaya pemurtatan. Pastikan sudah subscribe channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Dan juga saya punya channel YouTube Salam Satu Ilah, itu di handle sama suamiku. Ada video-video reaction di sana ya, mohon dibantu juga didukung untuk subscribe dan diramaikan. Dan juga buat yang melive-kan ini, saya jadi narasumbernya, silakan kalian live-kan, silakan kalian relay, re-upload, mau nge-share sebanyak-banyaknya, silakan, itu free, bebas, saya tidak minta biaya apapun, silakan bebas, karena tujuan saya akhirat, insya Allah kita semakin banyak mensiarkan dakwah, semakin banyak pahala jariah yang akan kita dapat. Itu aja, silakan lanjut Bang Dalbo. Yehuda. Iya, siapa? Ini Bang, kenapa sih Kristen ini sulit sekali untuk belajar? Kristen ya, karena sudah pintar jadi nggak perlu belajar. Wah ya, masya Allah. Sebentar Bang Dalbo, ini ada yang tiba-tiba tuli, ya. Zaman Yesus kan orang tuli bisa mendengar, buta bisa melihat. Ini ada yang tuli, hahaha, cari sumbangan ujung-ujungnya. Saya tegaskan sekali lagi ya, camkan ya, telingamu dibersihkan dulu. Saya tidak pernah meminta ya uang kepada siapapun yang mau mengambil video saya, me-re-upload video saya, me-live-kan video saya. Saya tidak perlu diberikan apapun ya. Yang mau upload di YouTube silakan, yang mau relay silakan, mau me-live-kan silakan. Saya tidak minta uang ya, sedikit pun saya tidak minta ya, justru saya berterima kasih kalau Anda semua sudah siap mensiarkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita mendapatkan pahala jariah. Itu aja, silakan dilanjut. Mantap, jadi Kristen sudah cerdas semua katanya. Nah, kalau abang sudah merasa cerdas, coba terangkan kepada saya. Enggak, saya cuma menanggapi tadi katanya Muhammad Nabi terakhir. Iya, katanya cerdas. Kita mau belajar malah ngoceh. Belajar apa? Dengar dulu ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, Anda kan sudah cerdas nih. Coba berikan alasan satu saja. Kenapa mulut Tuhanmu ini bau sekali sampai mematikan? Kenapa? Apa dia tidak pernah gosok gigi atau gimana Bang? Silakan. Gimana? Kenapa Bang? Ya, saya juga bertanya kenapa Quran menyebut dia suci. Yang jadi masalah di situ. Dijawab. Apa tidak pernah gosok gigi? Ya, kan Quran mengatakan orang itu suci, tidak berdosa. Astagfirullah, ditanya apa, jawab apa, gimana sih ini? Coba dijawab. Pertanyaan kamu kan nggak ada di Alkitab. Pertanyaan itu yang ada di Alkitab. Bacakan datanya Bang Dalbo, bacakan. Kalau bertanya itu yang elegan lah, yang kelihatan wah. Jangan dulu, saya boleh bicara nggak? 2.8. Di sini dikatakan pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Pertanyaannya, sudah berapa lama Kak Yesus nggak gosok gigi? Silakan. Nggak perlu saya jawab karena itu pertanyaan tidak elegan. Dalil Pak, kau baca sendirilah.
Ya, memang nggak elegan kan? Kok nggak elegan, ini nafas mulutnya lo mematikan. Nah, kalau kamu tanya, Yesus itu membawa pedang, ya itulah pedangnya. Ini dari pedangnya Yesus. Nafas Yesus itu mematikan, Pak. Bau mulut. Oke, Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Saya nggak nanya itu di 2 Tesalonika 2 nomor 8. Bau mulutnya Yesus ini mematikan. Dia akan memisahkan jiwa dan rohnya manusia. Enggak ada bunyi begitu, Pak. Yo, Ibrani 4 ayat 12. Saya nggak nanya Ibrani. Dia akan memisahkan yang kudus dengan yang tidak kudus, dan tidak umatnya dengan yang dibaca dulu lah. Coba Abang Dia baca memisahkan dulu. kambing dan domba. Ya, coba baca dulu, Bang. Baca dulu, ini napas Tuhanmu ini, napas Tuhanmu ini, napas mulut Tuhanmu ini bau, mematikan. Mematikan apa? Memisahkan Nggak jiwa tahu dan lah. roh, kan? Ibarat Bang, abang kalau punya istri 2 hari kagak gosok gigi, mematikan itu, Pak. Bukan menghanyutkan, mematikan. Bicara suci itu pesan moral dari Tuhan, ya. Kalau kita berbicara kitab suci, kalau bicara seperti kamu itu nggak ada levelnya lah. Ini nggak bisa masuk di ranah diskusi. Data, coba. Ya, kamu nggak masuk dari coba. Sampaikan. Aku tampilin ya, sambil aku tampilin ya. Tampilin. Pesan-pesan Muhammad supaya masuk surga. Coba baca sendiri lah, baca sendiri. Pada waktu itulah si pendurka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya. Kamu tahu nggak siapa pendurhaka itu? Siapa? Iya, bukan masalah pendurhakanya itu, bunuhnya kok pakai nafas mulut itu. Bau banget tuh. Wahyu 20 ayat 10 itu jawabannya. Kita nggak nanya pendurhakanya, Pak. Dimasukkan ke neraka. Ya? Kita nggak nanya yang pendurhakanya, Pak. Udah ngamuk nih. Jadi itu kan iblis itu kan si durhaka. Iya, kita nggak nanya, Pak. Nabi palsu. Iya, baik. Wahyu Kita nggak nanya, iya Pak. Tapi yang permasalahannya ini, Pak, kok senjatanya kok bisa pakai nafas mulut ini sampai mati ya? Kok gimana ya? Ada apa dengan nafas mulutnya, Pak? Apakah aromanya atau mungkin keluar apinya dari nafas mulutnya? Itu yang kita tanya gitu loh, Pak. Ini nafasnya ada apa? Bau kah? Atau ada apinya kah? Atau ada bagaimana? Iya. Yesus nanti di akhir zaman suaranya bau, saja. Kan? Iya katanya bau itu kan? bisa jatuh, bisa ditiup jatuh. Sebentar dulu, Bapak. Itu nafasnya doang. Itu namanya berkuasa. Nafasnya bau. Ini loh, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Kok ngeri banget nafasnya aja bisa sampai mematikan. Daripada Muhammad ya menggilir 9 istrinya dalam satu malam. Nggak nyambung. Ini kita lagi ngomongin abang loh. Iya. Kau kalau Nabi Muhammad saya kan ganteng, akhlaknya baik, banyak wanita yang mau menjadi istrinya. Jadi nggak masalah. Justru heran gitu ya, kalau kamu banding-bandingin pernikahan, kamu nggak usah kemana dulu ya. Iya, kalau Paulusmu itu kan begini, aku tunjukin ya, oke. Karena dia kan sudah kesurupan dalam satu malam. Iya, nggak apa-apa. Kamu kan kesurupan ngelihat Nabi Muhammad saya kan. Kamu kesurupan, terus kamu nggak kuat ngelihat nafas Tuhanmu itu, nggak tahu aromanya kayak apa, kok bisa sampai mematikan. Ini saya tunjukkan bagaimana Paulusmu itu ya. Iya, saya pakai data juga, tenang aja. Kalau Nabi Muhammad punya istri banyak, saya makin bangga. Oh, Nabi Muhammad saya berarti dia akhlaknya baik. Banyak orang tua yang mau anaknya dinikahkan. Berarti dia baik. Nah, terus kita lihat Paulus itu gimana. Ya, sebentar nih aku liatin kamu ya. Ini ada yang namanya Paulus ya, saudara-saudara ya. Kita lihat ya. Ternyata ini menggambarkan Paulus itu pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat, dan dengan alis mata yang menyatu dan berhidung sedikit melengkung. Waduh, kayak gini ya mesti alis sopo sing gelem rek. Boro-boro 9. Ya udah, boro-boro 9. Satu aja kagak ada yang mau. Siapa yang mau? Makanya saya nggak kaget ya. Paulus itu nggak punya istri, saya nggak kaget gitu loh ya. Paulus itu nggak punya istri, saya nggak kaget. Tapi yang saya kaget juga, Paulus kok bisa punya suami ya? Ini suami atau pacar atau siapa ini yang menghamili Paulus? Sebentar, saya heran, ini Paulus ini diapain sama siapa ini? Siapa yang menghamili dia? Coba ya.
Coba ini kita lihat ya teman-teman ya. Tadi kan Paulus itu botak. Kayaknya ada pengaruhnya dengan ini nih Galatia 4:19 ya. Paulus Udah bilang gini. cebol hamil kayak apa itu jadinya? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini siapa yang berani-beraninya menghamili Paulus ya? Coba jawab. Siapa yang berani menghamili Paulus ini? Paulus sakit bersalin loh. Siapa yang hamilin Paulus ini? Siapa yang hamili Paulus? Apa Paulus kena azab? Paulus kena azab. Yang bener aja dong Paulus kena azab. Ini siapa yang menghamilin Paulus? Jadi kayaknya gini ya teman-teman ya. Ini memang ada sangkut pautnya kayaknya dengan ciri-ciri Paulus. Kita nggak usah kaget. Kenapa sih kok Paulus ini botak gitu ya? Jadi biasa kan ibu-ibu tuh kalau habis melahirkan pengaruh hormon rambutnya rontok, harus dirawat rambutnya supaya nggak botak. Ya tapi Paulus mungkin karena habis bersalin, dia nggak perawatan, jadinya botak gitu. Jadi si Paulus pendek botak ini ya gitu, gara-gara habis bersalin kayaknya ya pengaruh hormon mungkin pengaruh hormon. Mantu diembang. Siapa yang menghamili Paulus di sini, bisa dijawab nggak siapa yang menghamili Paulus? Hah? Siapa yang menghamili Paulus? Siapa? Ini Paulus cewek apa cowok apa cewek apa gimana ya? Katanya kok bisa ya laki-laki bersalin ya? Apa mungkin mujizat Paulus ya? Paulus kan katanya apostolos ya, seorang utusan apostolos. Mungkin ini ya mujizatnya Paulus ya. Laki-laki tapi bisa bersalin ya. Keluar lewat mana ya? Keluar lewat dari mana anak-anaknya dia bersalin itu? Keluar dari mana ya? Kalau perempuan kan adanya ya bentuknya wajar lah ya buat melahirkan. Ini laki-laki bentuknya kan kayak gitu loh. Ini mau melahirkan ini gimana bersalinnya ini kalau bentuknya kayak gitu jenis kelaminnya. Ini gimana ini sebenarnya ini? Siapa yang mau menghamili? Siapa yang menghamili Paulus? Apa kau? Itu apa? Siapa? Anak-anak? Iya, jadi Paulus lagi ngomong sama anak-anaknya. Hai anak-anakku, katanya gitu. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Dia ngomong ke anak-anaknya ini memang. Ini dia punya anak ini anak-anaknya. Dia sakit bersalin. Kasihan sih. Siapa ini berani-beraninya menghamili Paulus ini? Siapa sih? Saya juga heran gitu. Keluar lewat mana anak-anaknya ini ya? Anak-anaknya ini dia bisa bersalin ini keluar dari mana ini anak-anaknya Paulus ini? Hah? Keluar dari mana? Ini coba tolong, mungkin ada yang tahu di bawah. Keluar dari mana ini? Keluar dari mana ini ya? Kasihan ya, udah sakit bersalin mungkin itu ya, sampai merajalela karena dia kan yang hamilin juga kita nggak tahu siapa. Terus dia stres ya, pengaruh hormon, botak juga jadinya ya kan? Pengaruh hormon. Habis melahirkan nggak dirawat rambutnya ya. Itu Isam. Gimana? Apa? Sama setan. Apa? Oh, Paulus dihamili setan. Aduh. Gimana sih Paulus kok dihamili setan? Gak bahaya Pak kira. Siapa katanya sama setan? Waduh, kok bisa Paulus dihamili setan? Kok bisa? Kok yang benar-benar aja kagak aja ini memang. Yang Kristen dengerin ya, ini Yehuda, ini Kristen loh ya. Saya tanya siapa yang menghamili Paulus, dia bilang sama setan katanya. Kok bisa? Aku nggak aja nih memang ya. Ada aja nggak bahaya. Tai kira masa Paulus dihamili sama setan. Aduh, gimana sih Yehuda? Ini jangan bikin malu Kristen lah, jangan bikin malu Kristen. Kok nggak aja nanti kok dibidatin loh. Masa Paulus dihamili setan? Yang bener aja dong. Saya tahu kamu juga pasti bingung menjawabnya, tapi nggak gitu juga lah. Masa kamu ngarang Paulus dihamili setan? Jangan gitu lah, nggak boleh menghujat kau. Kok nggak boleh menghujat lah? Masa kau bilang Paulus dihamili setan? Kau Kristen bagaimana nih kau nih Kristen? Gak kau malu ini? Oh udahlah, kau jangan lawak di sini. Udah. Mana mulut kau tengah dulu. Tengah. Dah, puas ku permalukan, puas ku bikin kau mampus. Cobalah kita noten kalian bertobat kenapa sih? Ini debat kok yang lain gak dikasih ngomong apa? Dia suruh jawab dia tadi Yohanes. Kenapa Yohanes mau naik? Mau naik. Aku bingung gitu ya. Kalau jawab tuh cobalah pakai data gitu. Tapi dia asal ngomong, masa dia bilang Paulus dihamili sama setan? Nggak boleh gitu lah. Kristen apa kau tuh menghujat aja kau? Masa dibilang gitu? Ngaco. Ntar aku naikin ya, yang siapa ya? Yang Kristen aja ya, minta naik ya.
Aduh. Musik lawan. Ah iya kak. Lawan agama apa? Kristen? Islam? Muslim tadi jangan mau nanya sama Yehuda itu. Oh iya, dia mau disampaikan bang. Yehudanya udah kenal udah rohani. Gak jadi lah, dia aja udah gak ada. Oke. Ya bang, ada yang mau disampaikan lagi bang? Gak ada, tadinya saya cuma mau nanya soal eksistensi itu. Iya iya. Ya bang, ini kita cari teman-teman yang Kristen dulu ya bang ya. Iya boleh. Ya izin menurunkan abang. Makasih bang Lawan. Assalamualaikum. Jonaidi. Nanti gantian sama bang Magadir ya. Atau bang Tri, bang Ayi. Jonai. Bang Jonai lagi belum duduk ya bang Jonai. Udah duduk belum sih? Heru Bali dari tadi Heru Bali minta naik ya. Heru Bali. Heru.